Halo adik-adik, tetap semangat belajar ya walaupun sedang pandemi seperti ini. Jangan lupa selalu menggunakan masker, cuci tangan, selalu menjaga jarak atau physical distancing agar terhindar dari COVID-19. Yuk langsung aja, ayo belajar matematika. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pengerjaan hitung bilangan hasil pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, apakah kalian tahu apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan pangkat 3 dan bilangan kubik. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dengan bilangan itu sendiri sebanyak bilangan pangkat tersebut. Sedangkan bilangan pangkat 3 adalah perkalian 3 bilangan yang sama. Dan bilangan kubik adalah bilangan hasil perpangkatan 3. Yuk kita simak contohnya. Nah, ini nih, contoh bilangan pangkat 3. Polanya itu seperti ini. A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Kita pakai angka ya. Nah, kita coba pakai angka. 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. 7 pangkat 3 sama dengan 7 kali 7 kali 7. 8 pangkat 3 sama dengan 8 kali 8 kali 8. Nah, sekarang kita simak tabel berikut ini. Ini contoh yang lain. Nah, untuk bilangan berpangkat 3 ditulis 1 pangkat 3. Nah, kita bisa lihat juga contohnya ada 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, bilangan kubik merupakan hasil dari pemangkatan 3 tersebut. Jadi 1 pangkat 3 kan 1 kali 1 kali 1, hasilnya 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. 3 pangkat 3 yaitu 3 kali 3 kali 3, hasilnya 27, dan seterusnya. Jadi, dapat kita lihat dari tabel di samping bahwa 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, dan 1000 merupakan bilangan kubik atau hasil perpangkatan. Sekarang kita akan bahas mengenai akar pangkat 3. Nah, adik-adik pasti sudah tahu bahwa lawan dari penjumlahan adalah pengurangan. Lawan perkalian adalah pembagian. Nah, lawan dari akar suatu bilangan yaitu lawannya pangkat dari bilangan tersebut. Nah nih, contohnya dari akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 216 sama dengan 6 kali 6 kali 6, yang dimana di sini hasilnya 216. Jadi akar pangkat 3 dari 216 sama artinya dengan 6 kali 6 kali 6, dimana 6 kali 6 kali 6 hasilnya adalah 216. Sehingga akar pangkat 3 dari 216 sama dengan 6. Nah, sekarang kita akan coba operasi hitung yang melibatkan bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, yang pertama mengenai penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat seperti pada penjumlahan bilangan bulat biasa. Hanya saja bilangan yang mau dijumlahkan atau dikurangi dipangkatkan 3 terlebih dahulu. Ini nih contohnya. 4 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 3 ini kan artinya 4 kali 4 kali 4, mana hasilnya adalah 64. Ditambah
ditambah 5 pangkat 3, yang mana 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, hasilnya 125. Jadi setelah kita mendapatkan masing-masing dari hasilnya, tinggal kita jumlahkan. 64 ditambah 125, hasilnya adalah 189. Lalu kita lihat contohnya yang kedua, 9 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. Nah, ini yang pengurangan ya. Nah, 9 pangkat 3 ini sama dengan 9 kali 9 kali 9. Nah, hasilnya adalah 729. Dikurangi 2 pangkat 3, di mana 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, yang mana hasilnya adalah 8. Jadi, setelah kita mendapatkan hasilnya masing-masing, kita kurangi. 729 kita kurangi 8. Jadi, hasilnya adalah 721. Nah, sekarang kita coba penjumlahan dengan akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari 27 ditambah akar pangkat 3 dari 216. Nah, jika kalian ingat, akar pangkat 3 dari 27 itu adalah berapa? Kan jawabannya adalah 3. Nah, 3 ditambah akar pangkat 3 dari 216, jawabannya berapa? Kan 6. Jadi, tinggal kita tambahin aja. 3 ditambah 6, hasilnya 9. Nah, ini juga berlaku sama terhadap pengurangan. Jadi, akar pangkat 3 dari 343 dikurangi akar pangkat 3 dari 125. Jadi, kalian harus tahu dulu akar pangkat 3 dari 343 itu berapa. Jawabannya adalah 7. 7 dikurangi akar pangkat 3 dari 125, yaitu adalah 5. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian bilangan pangkat dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara. Nah, yuk kita simak contoh soalnya. Cara yang pertama yaitu kita lihat contohnya 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini cara yang biasa. Jadi kalian tinggal kalikan 4 kali 4 kali 4 dan 2 kali 2 kali 2. Setelah kalian mendapatkan hasilnya yaitu 64 dan 8, tinggal kalian kalikan. Jadi 64 dikali 8 hasilnya adalah 512. Atau cara simpel yang lainnya yaitu 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan kita kalikan dulu 4 dengan 2-nya. Jadi kita mendapatkan hasil adalah 8. Baru kita pangkatkan 3. Jadi 8 pangkat 3 sama dengan 8 kali 8 kali 8, yang dimana hasilnya adalah 512. Nah, kita coba dengan pembagian. Nah, pembagian 4 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 4 dikali 4 dikali 4. Itu kan 64. Lalu kita bagikan 2 kali 2 kali 2. Yaitu 8. 4 dibagi 8 sama dengan 8. Atau kita bisa pakai cara yang lain, 4 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Jadi kita bagi dulu 4 dengan 2-nya, mendapatkan hasil 2. Nah, 2-nya ini kita pangkatkan 3. Jadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, sekarang kita coba pakai akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 27 dikali akar pangkat 3 dari 216. Nah, akar pangkat 3 dari 27 sama dengan itu 3. Dikali akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. 3 dikali 6 sama dengan 18. Atau cara simpel lainnya, akar pangkat 3 dari 27 dikali akar pangkat 3 dari 216. Dimana sama dengan kita kalikan dulu 27 dikali 216. Hasilnya itu 5.832. Nah, baru kita akar pangkat 3 kan 5.832 ini kita mendapatkan hasilnya yaitu 18. Sekarang kita akan masuk ke sub materi selanjutnya, yaitu mengenai memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, masalah yang berkaitan dengan bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3 adalah mencari volume atau isi bangun berbentuk kubus dan mencari panjang sisi kubus.
Jika yang ditanyakan volume atau isi, maka cara menjawabnya adalah dengan memangkatkan 3 panjang sisinya. Tetapi apabila yang ditanyakan adalah panjang sisinya, maka cara menjawabnya adalah dengan menarik akar pangkat 3. Nah, ini contoh yang pertama. Nafisa memiliki akuarium mini berbentuk kubus. Apabila diisi sampai penuh dapat menampung air sebanyak 50.653 cm3. Berapa panjang sisi akuarium Nafisa? Nah, di sini ditanya adalah panjang sisi akuarium Nafisa. Jadi, caranya itu dengan menggunakan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 50.653 kita cari dengan cara gampang nih. Nah, ini caranya yaitu kita lihat dulu angka paling terakhir yaitu 3. 3 tidak termasuk ke dalam deretan bilangan istimewa. Sehingga harus dicari dulu yaitu 10 dikurangi 3 sama dengan 7 sebagai bilangan satuan. Jadi kita sudah mengetahui bilangan satuannya itu yang terakhir adalah 7. Nah, sekarang kita mencari puluhannya. Nah, cara mencari bilangan puluhannya itu yaitu kita lihat dulu angka 50. 50 ada dalam rentang berapa? Kan 3 pangkat 3. Sehingga bilangan puluhannya itu pasti jawabannya adalah 3. Sehingga kalau disatukan puluhan dan satuannya menjadi 37. Jadi panjang sisi akuarium Nafisa adalah 37 cm. Nah, soal yang kedua nih. Pak Arman memiliki bak mandi berbentuk kubus dengan panjang sisi 18 dm. Berapakah isi bak mandi tersebut jika Pak Arman mengisi air setengahnya saja? Nah, ini nih jawabannya. Yang ditanyakan adalah isi, maka kita pangkatkan 3 bilangan 18. Sehingga 18 pangkat 3, di mana 18 kali 18 kali 18, yaitu 5.832 dm3. Karena bak mandinya akan diisi setengah, maka 5.832 dm3 dikali setengah, jadi jawabannya adalah 2.916 dm3. Jadi isi bak mandi Pak Arman yaitu 2.916 dm3. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap semangat ya adik-adik belajarnya. Sampai jumpa.